Akan tiba masanya ketika pada akhirnya kita sadar bahwa ternyata untuk menjalankan kehidupan di dunia ini, modal utama yang kita perlukan itu bukanlah bekerja. Tapi apa? Tapi menyalurkan anugerah yang Tuhan telah bekali kepada masing-masing jiwa kita sejak sebelum jiwa kita dilahirkan ke dunia ini dan kemudian kita menciptakan sesuatu dari anugerah tersebut. Atau kalau misalnya kita mau pakai bahasa modernnya adalah creating impact, berdampak, berkontribusi dalam menciptakan dunia yang lebih baik. Karena balik lagi teman-teman, kita semua ini kan adalah khalifah kan. Dan yang namanya khalifah itu perannya pasti akan sangat berdampak pada semesta ini. Walaupun ya mungkin cakupan semestanya akan berbeda-beda untuk setiap orang. Tapi yang jelas, dalam setiap kelahiran satu jiwa akan diiringi juga dengan kelahiran satu peran. Nah terus pertanyaannya, gimana cara kita untuk ketemu dengan apa peran itu? Gimana caranya kita tahu apa yang harus kita ciptakan, impact apa yang harus kita buat di dunia ini? Caranya adalah dimulai dengan menerima hidup. Karena ketika kita mulai menerima hidup kita dan kemudian kita nggak tergiur dengan kehidupan orang lain, di situ secara otomatis kesadaran hidup kita itu akan meningkat. Secara naluri, kita akan belajar dari kehidupan kita sendiri. Lalu dari pelajaran-pelajaran yang kita dapatkan itu, kita kemudian akan mulai berpikir, apa ya yang bisa aku buat untuk menyelesaikan masalah ini? Apa ya yang bisa aku lakukan untuk membuat semua ini menjadi jauh lebih baik? Memang, teman-teman, sebelum kita itu bisa sampai ke pertanyaan apa ya yang bisa aku buat, kita pasti akan melewati fase-fase di mana kita itu harus benar-benar merasakan pahitnya hidup. Itu pasti. Kita harus kerja demi survive dulu, yang setiap hari mental kita itu tertekan, setiap hari cuma nunggu weekend atau tanggal merah, ketemu dengan orang-orang yang toksik, ditipu, dihianati, disakiti, dan seterus-terusnya. Nah, kalau kemudian seseorang itu nggak mau menerima hidupnya, dia akan sangat stres sekali ketika berada di fase itu. Bahkan mungkin dia mau menerima hidupnya, tapi menerimanya itu bukan dengan kesadaran. Menerimanya itu dengan paksaan. Oh, hidup itu memang begini. Dunia ini memang keras. Harus nuker waktu demi uang. Akhirnya apa? Akhirnya nggak ketemu dengan tujuan hidupnya yang harus ngasih impact ke dunia itu tadi. Nggak ketemu dengan peran kekhalifahannya itu apa. Sementara Allah itu sudah tebarkan semua petunjuk di sekitarnya. Nabi itu ya, teman-teman, sebelum akhirnya sadar kalau beliau ini punya peran sebagai wali Allah, hidupnya itu sama sekali nggak mudah. Bahkan nggak mudahnya itu dari sejak beliau lahir. Coba bayangkan. Tapi karena kemudian Nabi itu menerima, beliau itu mau belajar dari setiap fase hidupnya, sampai pada puncaknya adalah perenungannya di Gua Hiro itu karena melihat negerinya yang sudah sangat amat begitu kacau, wahyu turun. Dan di momen itu pada akhirnya Nabi sadar bahwa perannya itu ternyata sangat luar biasa bagi peradaban manusia ini. Jadi yang mau saya sampaikan di sini teman-teman, intinya adalah stay present. Terimalah hidup kita, belajarlah dari hidup kita, dan bertumbuhlah dari hidup kita. Terima dan kerjakan setiap peran yang kita jalani saat ini dan fokus di saat ini saja. Karena walaupun kurikulum hidup kita berbeda, tapi cara untuk menyelesaikan setiap fase dalam kurikulum itu, benang merahnya itu akan selalu sama. Dan itu semua dimulai dari penerimaan hidup.